Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudariku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Saudara-saudari sekalian, sebagai anak bangsa, saya dan saudara-saudari punya tanggung jawab yang sama, yakni menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak diaku-aku oleh orang lain, apalagi yang ngaku-ngaku itu adalah orang yang selama ini ngenger, numpang hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, cari penghidupan di Indonesia. Setelah mendapatkan semuanya itu, kini negara, tumpah darah kita diaku-aku sebagai hadiah dari kakek moyangnya, diaku-aku sebagai miliknya. Inilah kelakuan para habib, dan mari kita dengarkan seperti apa pengaku-akuan itu disampaikan secara terbuka di hadapan rakyat Indonesia. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada, kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Hampir setiap kota. Coba kita lihat Jakarta. Siapa yang di Jakarta? Habib Ali Kuitang Al-Habsyi dari Hadramaut Tarim. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Hadramaut Tarim. Terus Habib Hussein Luar Batang Al-Idrus, Hadramaut Tarim. Sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Kembali ke Cirebon, Sunan Bonang, dari keturunan Amul Faqih, Hadramaut Tarim. Terus awliya yang di sana sampai ke Tuban, Habib Qadir bin Qutban, dan Sunan siapa itu di Tuban? Sunan Bonang di Tuban, apa di Cirebon Sunan Bonang? Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Mahdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramaut Tarim. Sudah produk Hadramaut Tarim Husaini. Kembali kepada Sayyidina Husain. Yang kita dengar, ada salah satu salihin mengatakan ketika dia bukan dari Hadramaut Tarim, ketika diminta untuk datang ke Indonesia berdakwah, beliau mengatakan Jawa ini milik Tarim sudah. Saudara-saudara sekalian, saya harap saudara-saudari sependapat dengan saya bahwa yang ngomong tersebut adalah manusia yang otaknya sudah pindah di pantat, sementara isi pantat pindah di kepalanya.
Mari kita coba pahami apa maunya para Habib Alawi itu. Bagaimana mereka merasa menjadi manusia super, manusia yang paling hebat, manusia yang paling dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memahami dari apa yang diucapkan itu, sepertinya semua Habib yang ada di Indonesia adalah wali-wali Allah yang keramatnya harus diterima, harus diagungkan, harus dibesarkan, dan harus diikuti oleh orang-orang Indonesia. Sepertinya mereka mengaku sebagai wali-wali Allah, manusia yang punya kehormatan dan kemuliaan, lalu menganggap kita rakyat Indonesia sebagai manusia-manusia yang derajatnya rendah di bawah mereka. Sampai-sampai anak yang baru lahir dari keturunan Habib itu pun boleh dikatakan adalah manusia super, sudah lahir auto wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari pernyataan Habib Al-Dobosi tadi, Indonesia ini milik mereka, milik Tarim, milik gerombolan imigran yang tinggal di Indonesia, yang tadi saya katakan sebagai wali, ngaku-ngaku sebagai wali Allah. Dan kita tahu di setiap penjuru Indonesia, di setiap sudut daerah Indonesia, di situ ada Habib yang mencari makan, yang mencari penghidupan, bukan dengan bekerja keras, tetapi dengan menipu rakyat umat Islam yang ada di daerah di mana di situ Habib tinggal. Ketika Habib tinggal di suatu daerah, maka dianggap Habib itu sebagai pemilik daerah itu. Itulah yang dinyatakan oleh Habib Dobos tadi. Jakarta milik Tarim, karena di Jakarta ada Habib Kuitang. Maka Jakarta milik Habib, dan ketika jadi milik Habib berarti milik Tarim. Di Bogor ada Habib yang cari makan, mendawir, nipu umat, menjual agama, menjual nasab. Berarti Habib itu adalah pemilik wilayah Bogor. Maka Bogor adalah milik Habib, dan Habib berasal keturunan dari Tarim, berarti Bogor milik Tarim. Tangerang, ini tetangga saya, Ciledug. Di Ciledug ada Habib Nopel Jindan. Habib Nopel Jindan tidak punya kerjaan, kerjanya hanya ngapusi orang. Orang datang katanya ngaji, tetapi dari situ mendapatkan penghasilan. Tidak ada usaha. Karena Habib Jindan tinggal di Ciledug, maka berarti Ciledug adalah miliknya Habib Jindan. Karena Habib Jindan adalah keturunan Tarim,
maka berarti Ciledug milik Tarim. Luar biasa. Di Pekalongan ada Habib Lutfi. Habib Lutfi berarti pemilik Pekalongan. Karena Habib Lutfi keturunan Tarim, maka berarti Pekalongan adalah milik Tarim. Jawa Timur, Malang, Madura, Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada Habib cari makan di sana, cari penghidupan di sana, lalu dianggap pemilik daerah itu, maka berarti daerah itu adalah milik Tarim. Padahal saudara tahu, negeri ini sudah ada sebelum Tarim ada. Coba baca sejarah. Jawa Nusantara itu lebih maju. Sudah ada sebelum Yaman, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia, Nusantara, Jawa ini sudah ada. Lalu bagaimana logika kita bisa dibodohi, dibohongi oleh Habib itu? Kita tahu Habib itu datangnya di akhir abad 18, yang berarti mereka didatangkan oleh Belanda, dan Belanda datangnya belakangan. Sebelum Belanda datang, sudah negeri ini, Nusantara ini sudah maju, dipimpin oleh raja-raja. Sebelum Belanda datang, Wali Songo sudah ada di negeri ini. Maka kepada saudara-saudara saya, ketika saudara mendengar tebusan Habib tadi, kok saudara diam, tidak membantah, bahkan mengiyakan, maka saya nyatakan, saudara-saudara yang mengikuti, yang mengiyakan apa kata Habib Dobos tadi, adalah musuh bangsa Indonesia. Harus saya lawan dan harus saya musuhi. Karena Anda mengiyakan apa kata Habib, sementara Habib itu adalah penumpang, ngenger, datang belakangan, cari makan, cari penghidupan, tetapi ngaku-ngaku. Maka saya bilang, ini adalah logika garong rampok. Sudah merampok, ya, sudah makan, sudah minum, sudah berak di negeri ini, ngerampok semua yang dimiliki negeri ini, diaku-aku sebagai miliknya. Maka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, juga para menterinya, sampean tidak boleh mendiamkan orang-orang semacam Habib tersebut, karena ini akan melukai rakyat Indonesia, membuat rakyat Indonesia marah. TNI, Polri, dan seluruh penegak kedaulatan Republik Indonesia, Anda dan sampean tidak boleh diam membiarkan omongan Habib Dobos tersebut. Kepala daerah, bupati, wali kota, sampai camat, kelurahan juga tidak boleh diam membiarkan Habib tersebut ngoceh, nyerocos, ngaku-ngaku negeri Indonesia yang kita cinta, yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita, pendahulu kita, diaku-aku sebagai miliknya. Para ulama, para kiai, para cendekiawan, intelektual, Anda sampean tidak boleh diam. Kiai-kiai
yang sampai sekarang mendukung Habib Entobos itu, saya pertanyakan nasionalisme sampean. Saya pertanyakan di mana kebanggaan Anda terhadap para leluhur, para pejuang negeri tercinta ini yang memerdekakan, yang mewariskan negeri ini kepada kita. Sampean diam, itu sudah sangat salah besar. Sebaliknya, sampean sudah tidak diam, tapi malah membela, itu salahnya berlipat-lipat. Maka jika sampean kiai tidak bisa membungkam para habib yang ngomongnya Entobos tadi, mendingan sampean diam. Sungguh pun diamnya sampean itu juga mendapatkan dosa karena Anda tidak punya ghirah pembelaan terhadap negeri ini. Akan besar dosanya ketika sampean malah membela mereka, ikut memperjuangkan mereka, membangga-banggakan mereka, padahal mereka tidak ada apa-apanya, tidak punya kontribusi terhadap negeri tercinta, negeri di mana kita dilahirkan ini. Kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, jangan saudara diam, jangan saudara berpangku tangan. Mari kita lawan dengan kemampuan kita. Kalau ketemu Habib yang model kayak tadi, langsung teriakin, ente garong, ente maling. Kalau saya ketemu dengan Habib macam tadi, akan saya tutup mulutnya. Dan kalau perlu, kita buka topengnya dan kita berikan pelajaran supaya mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka adalah penumpang, orang-orang yang ngenger tinggal di negeri yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, singkat yang ingin saya sampaikan, dan itulah yang membuat kita harus melakukan perlawanan. Jangan ada yang diam di antara kita. Para mukibin yang terus mendukung menjadi jongosnya para habib, kalau bisa kita sadarkan, kita sadarkan. Tapi kalau tidak terima, temui. Saya pun siap akan memberikan perlawanan, membela negeri tercinta ini oleh kelakuan para habib yang ngaku-ngaku telah berjasa di negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.